Sahabat semuanya yang dirahmati Allah, kali ini kita akan membahas suatu kisah dari salah seorang sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga, yakni Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah salah satu sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga saat masuk Islam ketika berumur 17 tahun. Ibunda tercinta Nabi Muhammad yakni Aminah binti Wahab berasal dari suku yang sama dengan Sa'ad, yaitu Bani Zuhroh. Karena itu, Sa'ad juga sering disebut sebagai Sa'ad Zuhroh atau Sa'ad dari Zuhroh. Suatu saat dia pernah disambut Rasulullah dengan gembira. Manaf pamannya ibunda Rasulullah, putranya bernama Uhaib, dan Uhaib ini adalah kakek dari Sa'ad. Ketika Sa'ad mendapat hidayah dan masuk Islam, ibunda Sa'ad yang kala itu pernah tidak mau makan berhari-hari demi menentang keislaman Sa'ad. Lama-kelamaan kondisi ibunda Sa'ad semakin melemah, dan dengan keadaan seperti itu Sa'ad berpegang teguh terhadap keyakinannya kepada agama Islam dan semakin kuat keimanannya. Dan saat itu pula, Sa'ad mengatakan kepada ibundanya, "Demi Allah, ketahuilah wahai ibunda, seandainya bunda memiliki 100 nyawa, lalu ia keluar satu persatu, maka tidaklah anakku ini akan meninggalkan agama ini, walau ditebus dengan apapun." Namun pada akhirnya, hati ibunda Sa'ad pun luluh juga, melihat anaknya yang tetap berpegang teguh di jalan Islam, hingga turunlah ayat Al-Quran terkait kisah Sa'ad ini. "Dan seandainya kedua orang tua memaksamu untuk mempersekutukan aku, padahal itu tidak sesuai dengan pendapatmu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya." Quran Surah Luqman ayat 15. Suatu ketika, Sa'ad didatangi Abu Bakar As-Siddiq dan mengajak Sa'ad untuk bertemu dengan Nabi Muhammad di sebuah perbukitan dekat Makkah. Bagi Sa'ad, pertemuan itu begitu mengesankan. Sa'ad langsung menerima risalah Nabi Muhammad dengan tangan terbuka. Sejak saat itu, Sa'ad menjadi salah satu sahabat yang pertama masuk Islam, yakni dalam era Makkah atau sebelum hijrah. Dalam sejarahnya, Sa'ad dikenal sebagai ksatria muslim yang pertama kali melepas panah dalam jihad Islam. Tidak pernah sekalipun panahnya meleset dari sasaran berkat doa dari Rasulullah untuknya. Ketika di medan pertempuran, Sa'ad dengan semangat jihadnya membasmi musuh agama yang ada di hadapannya. Begitu berani sahabat-sahabat Nabi di kala itu menegakkan tauhid dan berjihad, maka pantaslah surga sebagai jaminan untuk mereka. Rasulullah menjaminkan kedua orang tua beliau untuk Sa'ad di tengah perang Uhud, sebagaimana sabda Rasulullah, "Panahlah hai Sa'ad, ibu bapakku menjadi jaminan bagimu." Ali bin Abi Thalib juga mengatakan, "Tidak pernah saya dengar Rasulullah mengatakan ibu bapaknya sebagai jaminan seseorang kecuali untuk Sa'ad." Kekuatan ampuh yang dimiliki Sa'ad adalah panah dan doanya. Berkat doa dari Rasulullah untuk Sa'ad, jika ia memanah, maka panahnya tidak pernah meleset. Jika ia berdoa, maka akan dikabulkan. Pada suatu ketika, Sa'ad melakukan sesuatu yang begitu menyenangkan hati Rasulullah. Maka Rasulullah pun bermunajat, "Ya Allah, tepatkanlah bidikan panahnya, dan kabulkanlah doanya." Ketika fitnah terjadi pada zaman kekhilafahan Ali bin Abi Thalib, dan kala itu ada seorang laki-laki memaki Ali bin Abi Thalib, Talha, dan Zubair, dan ia terus mencaci maki tanpa henti. Maka terdengarlah oleh Sa'ad ketika itu. Maka Sa'ad pun berkata, "Kalau begitu, akan saya doakan kamu kepada Allah." Laki-laki itu justru mengatakan kalau Sa'ad menakut-nakutinya dan mengatakan kalau Sa'ad seolah-olah seorang nabi, dan lelaki itu terus mencela tanpa henti. Mendengar hal itu, Sa'ad langsung menunaikan sholat 2 rakaat dan bermunajat kepada Allah dengan berdoa, "Ya Allah, kiranya menurut ilmu-Mu, laki-laki ini telah memaki segolongan orang yang telah memperoleh kebaikan-Mu dan tindakan mereka mengundang amarah murka-Mu. Maka mohonlah dijadikan hal ini sebagai pertanda dan pelajaran." Tak lama setelah itu,
Dari salah satu pekarangan rumah muncul seekor unta liar dan menabrak laki-laki tadi sehingga meninggal. Maka kejadian itu dijadikan sebagai pelajaran bagi orang yang suka menfitnah pada zaman kekhilafahan Ali bin Abi Thalib. Pada suatu ketika, saat memimpin pasukan muslimin untuk membebaskan Irak dan terhadang oleh sungai Tigris, pada saat itu pula saat memerintahkan pasukan muslimin untuk terus menyeberangi sungai, apapun halangannya demi menyukseskan jihad ini, kemudian dikerahkan kudanya menerjuni sungai yang diikuti orang-orang setelahnya. Ketika seorang prajurit menjatuhkan air minumnya tanpa sengaja, pasukan muslimin yang dilandasi semangat fastabikul khairat, mereka berebut mencarikan tempat air itu. Melihat semangat dan persatuan kaum muslimin menyebabkan mental musuh jatuh dan ketakutan. Saat itu, Salman Al-Farisi yang ikut dalam jihad itu sangat kagum dan berkata, agama Islam masih baru, tetapi lautan telah dapat mereka taklukkan, sebagai halnya daratan telah mereka kuasai. Tak hanya itu, saat sudah seringkali ikut dengan Rasulullah menegakkan tauhid dan berjihad, hati saat penuh dengan keikhlasan mematuhi perintah Allah dan Rasul-Nya, segala amal perbuatan saat dilandasi oleh pengabdian yang begitu tulus kepada Allah dan Rasul-Nya. Suatu ketika, Abdullah bin Amr bin As, beliau juga termasuk orang yang ahli ibadah, beliau datang dan bertanya kepada Sa'ad, apakah jenis amalan untuk mendekatkan diri kepada Allah? Sa'ad menjawab, aku beribadah seperti yang biasa kita sama-sama lakukan, hanya saja aku tak pernah menaruh dendam atau niat jahat terhadap siapapun selagi ia masih sama-sama muslim. Sahabat semuanya yang dirahmati Allah, begitulah sepenggal kisah dari salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang dijamin masuk surga. Hendaklah kita semuanya menjadikan teladan dalam memelihara keimanan kita, mengingat kita adalah umat akhir zaman. Semoga video ini memberikan manfaat kepada sahabat semuanya. Akhir kata saya ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.